Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurmawada Rahmadani, ADM Negara C Malam, akan menjelaskan sedikit tentang fenomenologi administrasi negara. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fenomenologi ADM negara. Nah, apa yang disebut fenomenologi? Fenomenologi ialah studi mengenai bagaimana manusia mengalami kehidupan di dunia. Studi ini melihat objek dan peristiwa dari perspektif orang yang mengalami. Nah, secara harfiah, fenomenologi berasal dari kata pahainomenon dari bahasa Yunani yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena ini selalu menunjuk keluar dan fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang sesuatu fenomena, kita harus terlebih dahulu melihat penyaring atau rasio sehingga menemukan kesadaran yang sejati. Awal mula fenomenologi. Munculnya filsafat fenomenologi berkembang pada abad ke-15 dan ke-16. Pada masa itu, terjadi perubahan besar dalam diri manusia tentang perspektif dirinya di dunia ini. Pada abad sebelumnya, manusia selalu memandang segala hal dari sudut pandang ketuhanan. Selanjutnya, terjadilah gelombang besar modernitas pada kala itu yang mengubah sudut pandang pemikiran tersebut. Para filsuf banyak yang menolak doktrin-doktrin gereja dan melakukan gerakan reformasi yang disebut sebagai masa pencerahan. Selanjutnya, paradigma ini muncul karena timbulnya pemikiran manusia terhadap subjektivitas. Nah, yang dimaksud dengan subjektivitas di sini bukanlah antonim dari kata objektivitas. Subjek yang dimaksud merupakan makna aku yang ada di dalam diri manusia menghendaki, bertindak, dan mengerti. Menurut Suseno dikutip Mujib 2015, manusia hadir ke dunia sebagai subjek yang memiliki kesadaran diri. Tak hanya hadir sebagai benda di dunia ini, melainkan sebagai subjek yang berpikir, berefleksi, dan bertindak secara kritis dan bebas. Nah, fenomenologi ini memiliki keuntungan dan kelebihan teman-teman. Pertama, sebagai metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya, tanpa manipulasi data di dalamnya. Dalam kondisi ini, kita sebagai peneliti harus mengesampingkan terlebih dahulu pemahaman kita tentang agama, adat, dan ilmu pengetahuan agar pengetahuan kebenaran yang ditemukan benar-benar objektif. Nah, yang kedua, metode ini memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek lain. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek. Dari beberapa kelebihan tersebut, studi fenomenologi juga memiliki masalah. Masalah tersebut diungkapkan oleh Son dan kawan-kawan 2017 yang menyatakan bahwa peneliti kontemporer yang mengklaim menggunakan pendekatan fenomenologi, tetapi pada kenyataannya mereka jarang menghubungkan metode tersebut dengan prinsip dari filosofi fenomenologi.